Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran IPS, MI, atau SD. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ani Anggraini dari kelas PGMI 5D dengan NIM 1262052132223. Selanjutnya yaitu materi A. Pengertian pendekatan pembelajaran IPS, MI, atau SD. Menurut Sagala, pendekatan pembelajaran merupakan jalan yang akan ditempuh oleh guru dan siswa dalam mencapai tujuan instruksional untuk suatu satuan instruksional tertentu. Pendekatan pembelajaran sebagai penjelas untuk mempermudah guru memberikan penjelasan agar siswa lebih mudah dalam memahami materi ajar. B. Macam-macam pendekatan pembelajaran IPS, MI, atau SD. 1. Pendekatan lingkungan. Dalam pendekatan lingkungan, IPS sebagai mata pelajaran yang mengajarkan kepada peserta didik untuk bermasyarakat perlu memperhatikan lingkungan topik kajian, baik lingkungan sosial budaya maupun lingkungan fisik. 2. Pendekatan konsep merupakan generalisasi yang membantu mengklasifikasikan dan mengorganisasikan pengetahuan dan pengalaman serta untuk memprediksi. Pemahaman ini akan membimbing peserta didik untuk bisa menghayati yang pada akhirnya mampu mengamalkan dalam perilaku sehari-hari. 3. Problem-based learning merupakan strategi atau cara pembelajaran yang digunakan dengan mengenalkan atau menyajikan masalah atau kasus kepada peserta didik yang mempunyai kaitan dengan materi yang akan dipelajari. 4. Project-based learning merupakan strategi pendekatan pembelajaran yang dibangun di atas pembelajaran dan tugas nyata yang memberikan tantangan untuk peserta didik yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari guna dipecahkan secara berkelompok. 5. Scientific learning merupakan pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran yang dilakukan melalui proses ilmiah. 6. Pendekatan deduktif-induktif. Pendekatan deduktif diawali dari konsep-konsep yang telah dipahami oleh peserta didik, kemudian dicarikan contoh-contoh fakta dan data pendukungnya di masyarakat. Pendekatan induktif diawali dari mengemukakan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat, berikut fakta dan datanya. 7. Pendekatan nilai. Pendekatan nilai dikembangkan untuk menumbuhkan sikap dan toleransi peserta didik dalam berperilaku di masyarakat, menumbuhkan kepekaan dan rasa tanggung jawab sosial dengan didasari oleh pengetahuan dan keterampilan sosial. 8. Pendekatan komunikatif. Pendekatan ini memperhatikan tingkat kematangan kognitif peserta didik dan sekuensial materi atau istilah bahasa yang digunakan guru adalah bahasa yang dapat dimengerti dan dipahami oleh peserta didik. 9. Pendekatan CTL. Pembelajaran ini merupakan suatu model pembelajaran yang intinya membantu guru untuk mengkaitkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata dan memotivasi peserta didik mengaitkan antara pengetahuan yang dipelajari dan penerapannya dalam kehidupan. 10. Pendekatan quantum teaching merupakan ramuan atau rakitan dari berbagai teori atau pandangan psikologi kognitif dan program neurologi dan atau neurolinguistik yang jauh sebelumnya sudah ada. C. Strategi pembelajaran IPS, MI, atau SD. Strategi pembelajaran IPS adalah rencana pembelajaran yang disiapkan untuk pelaksanaan pembelajaran IPS agar terarah dan mencapai hasil yang sesuai atau sama dengan tujuan pembelajaran IPS. Dalam proses pembelajarannya terdapat berbagai strategi pembelajaran, diantaranya yaitu 1. Discovery learning merupakan strategi pembelajaran yang mengarahkan peserta didik agar menemukan sendiri mengenai pengetahuan yang ingin dicapainya dalam proses pembelajaran. 2. Inquiry learning merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis dalam mencari dan menemukan sendiri mengenai jawaban atau permasalahan yang dipertanyakan. 3. Pendekatan inquiry. Pendekatan inquiry merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk mencari dan menemukan sendiri sesuatu yang baru sebagai hasil belajar. 4. Pendekatan keterampilan proses bertujuan untuk menumbuhkan keterampilan yang berkaitan dengan suatu proses tertentu yang perlu dilatihkan. 5. Pendekatan pemecahan masalah akan mengenalkan peserta didik
pada masalah-masalah dalam kehidupan di masyarakat. Misalnya masalah lingkungan yang tidak bersih, tata tertib di sekolah yang belum dipatuhi, dan masalah kenakalan remaja bisa dikenalkan pada peserta didik dan untuk mengungkap bagaimana respon peserta didik terhadap permasalahan yang ada dalam masyarakat. D. Metode pembelajaran IPS MI atau SD. Yang pertama, metode ceramah. 2. Metode diskusi kelompok. 3. Metode penugasan. 4. Metode tanya jawab. 5. Metode demonstrasi. 6. Metode karya wisata. 7. Metode simulasi. 8. Metode discovery inquiry. 9. Metode bermain peran. 10. Metode sosial drama. Teknik pembelajaran IPS MI atau SD. Yang pertama, teknik pembelajaran untuk mengaktifkan kelompok. 2. Teknik mendapat umpan balik. 3. Teknik pembinaan keakraban. 4. Teknik curah pendapat. 5. Teknik perumusan tujuan. 6. Teknik pembelajaran untuk mengaktifkan individu. Sekian video pembelajaran dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.